Kawasan padat penduduk di Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Api muncul dari salah satu rumah bangsalan yang diduga mengalami korsleting listrik. Besarnya tiupan angin membuat api kian membesar dan setidaknya menghanguskan 89 rumah warga. Kejadiannya itu ya aku nggak tahu, soalnya dari belakang apinya kayaknya konslet. Soalnya pas aku mau sholat subuh ada api sudah di belakangku, anak-anakku tuh, anak kos-kosan teriak-teriak semua sudah. Jadi aku nggak tahu, bingung kayak apa, mau loloskan orang tua aja yang lumpuh, mama aku kasih lumpuh Pak. Lumpuh baru ku tarik kayak binatang aja, nggak bisa angkat. Tetangga belum keluar Pak, habis sholat subuh, belum sholat subuh orang di masjid. Mama selamat tak? Ya selamat aja, itu kasihan lumpuh. Jadi apa-apa nggak bisa bawa apa-apa. Aku keluarkan orang tua aja. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan dan warga memadamkan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1,5 jam kemudian. Sekitar pukul 04.50 menerima laporan kebakaran di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang Harapan, di RT 20. Sementara dari Ketua RT dan beberapa warga, 2 bangsalan, yaitu ada 83 pintu yang terbakar. Sebelumnya petugas kesulitan memadamkan api karena tiupan angin yang kencang dan sumber air yang terbatas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, 324 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harta. Penyebab pasti kebakaran kini masih sedang penyelidikan pihak kepolisian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Akibatnya 4 orang tewas dan 4 orang lain mengalami luka bakar. Bersama saya Arlisa Hadi, inilah iNews Malam selengkapnya. Semburan api muncul dari sumur minyak ilegal yang meledak dan terbakar di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Peristiwa bermula pada 21 Juni lalu, terjadi semburan alam di sumur minyak ilegal. Dan pada 28 Juni terjadilah ledakan hingga kebakaran. Akibat peristiwa ini, semburan minyak bumi mencemari Sungai Dawas yang berdekatan dengan lokasi sumur bor dan 4 warga meninggal, sementara 4 warga lain menderita luka bakar. Polisi melakukan penyelidikan secara maraton dan telah mengamankan seorang pria berinisial TN yang merupakan pemilik sumur minyak ilegal. Polsek Sungai Lilit telah melakukan tahapan penyelidikan sesaat setelah kejadian. Selanjutnya, menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi ke tingkat penyidikan. Dan kami sudah menetapkan 3 orang tersangka. Kami ulangi, 2 orang tersangka dengan inisial TM dan AM. Api sudah berhasil dipadamkan 6 Juli lalu. Kini Pemda setempat terus melakukan upaya pemulihan kerusakan lingkungan dampak dari kejadian tersebut dengan melakukan pembersihan sungai. Polisi juga membuka posko pengaduan terkait warga yang menjadi korban serta mengejar 1 tersangka lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai aksi mahasiswa di kantor KPU Kota Serang, Banten siang tadi. Massa mendesak Ketua KPU Kota Serang dipecat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Demokrasi mendatangi kantor KPU Kota Serang, Banten, Rabu siang. Massa mencoba merobohkan gerbang mendesak Ketua KPU Serang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen negara berupa 20C hasil di Kecamatan Tak-Takan diduga dihilangkan pihak penyelenggara pemilu Kota Serang.
Mahasiswa juga mendesak Ketua KPU Kota Serang Nanas Tasihudin dipecat lantaran hilangnya data suara C-hasil mempertajam dugaan tentang kecurangan dalam pemilu legislatif 2024. Bagi kami ya jelas rancu gitu ya. Kan jelas-jelas di putusan MK kan dari melihat kasus ini kan udah ditetapkan gitu ya. Dari 239 TPS itu yang perlu disandingkan kan 120 ya. Ternyata yang diproses di Kota Serang ini cuma 74 dan hasil daripada 74 TPS itu terdapat 20 C-hasil yang suara yang hilang gitu. Aksi mereda setelah masa bertemu dengan aparat kepolisian. Sementara terkait aksi mahasiswa ini, Ketua KPU Kota Serang belum memberikan tanggapan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Massa yang memaksa masuk untuk bertemu gubernur dihalangi sejumlah aparat. Aksi mahasiswa di kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Sejumlah massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan PJ Gubernur guna menyampaikan aspirasinya dihalau aparat keamanan yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian serta petugas Satpol PP pun tak terhindarkan. Massa aksi emosi lantaran tidak ada perwakilan dari kantor gubernur yang bisa menemui massa. Aksi demo ini merupakan rangkaian aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan di Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar. Namun aksi mahasiswa tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh dua dinas terkait atas dugaan pencemaran nama baik hingga mahasiswa kembali melakukan demo di kantor Gubernur Sulbar. Melakukan pelaporan terhadap dugaan itu, padahal ini kami anggap bahwa kebebasan berpendapat selagi itu kepentingan umum bukanlah sebuah pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu cara otoriter yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah berdialog dengan perwakilan Pemprov Sulbar, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri, namun mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Pemprov Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. 4 orang luka-luka, termasuk sopir yang terjepit di badan truk. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 85B, arah Bandung menuju Jakarta di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu sore. 10 kendaraan rusak parah, diantaranya bus, truk sayuran, truk pindad, dan minibus. Empat orang luka-luka, bahkan kernet truk sayuran sempat terjepit di bagian depan truk. Kecelakaan bermula ketika bus jurusan Garut Lebak Bulus diduga mengalami remblong di jalan turunan. Bus kemudian menabrak kendaraan di depannya hingga akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Saya ngeliatinnya cuma oleh serem doang gitu. Dari pertama masuk Gunung dari lewat jembatan ya. Ini bus sudah oleng. Yang keduanya itu nabrak yang bis, yang truk buat baju sayuran. Sama dengan teman dari Polres Purwakarta, ya kan, untuk mengevakuasi dulu korban. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa berikan keterangan. Ini kelihatannya lebih dari 5 kendaraan, Dan? Bisa. Nanti kita coba lihat ya. Ini lagi kita evakuasi dulu ya. Petugas kesulitan dalam melakukan evakuasi karena banyaknya kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak keluarga 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Barreskrim Polri. Kedatangan mereka untuk melaporkan Aep dan Dede terkait dugaan keterangan palsu.
Kuasa hukum terpidana kasus Vina di Cirebon bersama keluarga terpidana mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan Aep dan Dede terkait dugaan keterangan palsu yang mereka berikan pada 2016 silam. Kedatangan mereka didampingi oleh mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI Deddy Mulyadi untuk melaporkan Aep dan Dede terkait dugaan keterangan palsu. Aep dan Dede diduga memberikan keterangan tidak benar yang menyebabkan 8 orang diadili dan 7 diantaranya masih mendekam di penjara. Ya jelaslah kesaksian yang kita laporkan itu adalah kegiatan atau ucapan bohong yang dilakukan oleh Aep dan Dede yang menyatakan bahwa mereka melihat 5 itu yang saat ini ada dalam jadi terpidana itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu loh. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa dilempari di situ. Ya penduduk sana kita udah ambil bukti-bukti, nggak ada tuh keributan malam itu. Demikian juga yang punya warungnya. Saya udah datang ke sana ngecek, nggak ada keributan tuh. Ini kan berarti diada-adakan. Tim kuasa hukum juga membawa bukti fisik dan digital terkait dugaan kesaksian palsu. Bukti fisik yang dibawa yakni putusan Pengadilan Negeri Cirebon hingga surat kuasa kesaksian para terpidana saat ditemui kuasa hukumnya di tahanan. Selain itu, tim kuasa hukum juga telah menyiapkan lebih dari 10 saksi. Namun nama saksi-saksi tersebut masih dirahasiakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dinyatakan bebas, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan menantang Aep untuk membuktikan seluruh kesaksiannya. Dalam unggahan YouTube, Aep ditantang berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. Peggy Setiawan yang sempat menjadi tersangka pembunuhan Vina membantah pernyataan saksi kunci bernama Aep. Peggy pun menantang Aep berdebat terkait kejanggalan kesaksiannya pada kasus Vina yang membuat Peggy sempat menghuni bilik tahanan. Aep, kalau kamu laki-laki, gentle, ada debat bersama, ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Menurut kuasa hukum Peggy, Tony RM, kesaksian Aep diduga membuat Polda Jabar menetapkan Peggy sebagai tersangka. Aep, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini karena faktanya sudah penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal sehingga keterangan-keterangan yang tertuang ya itu laporan palsu ya, terutama yang melaporkan ini awalnya ya, kalau memang melaporkan adanya Peggy yang dimaksud adalah Peggy ini ya. Sebelumnya Aep mengaku melihat Peggy dari kejauhan di TKP pembunuhan Vina pada malam kejadian 27 Agustus 2016 silam. Lalu, akankah Aep memenuhi tantangan yang diberikan Peggy terkait dengan kejanggalan kesaksian kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria di Banjarnegara, Jawa Tengah mengaku menjadi korban begal. Pria ini kebingungan karena sepeda motornya digadaikan untuk judi online. Sultan Albar, remaja yang pura-pura terkapar di pinggir jalan dan mengaku menjadi korban begal dan viral di media sosial. Setelah viral, polisi pun bergerak cepat untuk menyelidiki pengakuan remaja 19 tahun ini. Dari hasil penyelidikan diketahui pelaku pura-pura dibegal karena kebingungan. Sepeda motornya digadaikan sebesar 2 juta rupiah untuk judi. Pelaku juga menggelapkan uang perusahaan 5 juta rupiah dan habis digunakan judi online. Hanya panik saya, Pak. Panik kenapa? Ya panik karena saya mengambil uang dari pihak koperasi itu sendiri, saya memakai uang dari pihak koperasi. Untuk apa uang koperasi ini? Untuk bermain judi online itu. Jadi kamu kalah berapa? Sekitar 4 juta, 5 juta ada. Terus setelah kalah itu gimana kamu? Itu saya bingung kan, karena dari pihak koperasi juga sudah mewanti-wanti sebelumnya kalau misalnya ada masalah-masalah seperti itu. Akibat ulahnya ini, remaja tersebut harus mendekam di sel tahanan Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah. Remaja tersebut terancam pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews.
Pihak keluarga dari ketua OSIS yang meninggal saat merayakan ulang tahunnya di Klaten, Jawa Tengah merelakan kasus ini sebagai musibah. Korban meninggal karena terkena aliran listrik dari kolam setelah mendapatkan kejutan dari teman-temannya. Isak tangis keluarga pecah melihat keluarganya meninggal di hari ulang tahunnya. Korban bernama Fajar Nugroho diketahui merupakan siswa SMA Cawas 1 di Klaten, Jawa Tengah. Fajar meninggal pasca merayakan ulang tahun ke-18 bersama teman-temannya di sekolah. Diketahui sebelumnya korban mendapatkan kejutan dari teman-temannya. Korban diduga mengalami kram hingga tak bisa berenang dan berpegangan kabel listrik. Miris korban justru tersengat aliran listrik. Dua rekan korban yang mengetahui korban tersetrum berusaha menyelamatkannya, namun kedua teman korban ikut tersengat. Ketiganya langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Nahas nyawa korban tak tertolong, sementara kedua teman korban masih bisa diselamatkan. Jasad korban pun dimakamkan di TPU Duku Sili Desa Sanggerahan. Atas kejadian ini, polisi memeriksa TKP. Kami dari Polres tentunya masih melakukan penyelidikan, melakukan pemeriksaan yang sampai ini sudah melakukan pemeriksaan 6 orang yang ada di lokasi, dan juga nanti mungkin masih akan melakukan pemeriksaan lagi baik kepada salah satu yang saat ini di rumah sakit, dan informasinya kemarin juga kena stroke, dan tentunya setelah nanti melakukan pemeriksaan tambahan ada beberapa orang baru kita akan. Polisi sudah mendapatkan pernyataan dari pihak keluarga bahwa mereka menerima peristiwa ini sebagai musibah. Petugas mengimbau acara perayaan ulang tahun hendaknya jangan yang membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, keluarga almarhumah Vina meminta polisi menangkap pelaku yang sebenarnya. Mereka juga meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk membentuk tim pencari fakta guna mengungkap kasus ini. Keluarga Vina, korban pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam, meminta Presiden Jokowi dan Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dialami Vina. Kakak Vina, Marliana, meyakini jika 3 DPO masih bebas berkeliaran. Bahkan, meski Polda Jabar telah menyatakan 2 DPO adalah fiktif, keluarga Vina tetap yakin dengan putusan pengadilan yang menyebutkan DPO adalah 3 orang, yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Dani. Keluarga pun meminta keadilan agar polisi dapat mengusut tuntas kasus ini, termasuk menangkap pelaku sebenarnya. Jadi langkah ke depan dari keluarga Vina sendiri sih tetap minta dibentuknya tim pencari fakta. Sama kita nanti pertanyakan itu semua ke pihak Polda. Artinya apa? Artinya kan ini kan Peggy Setiawan kan bebas, berarti kan tidak bersalah ya. Berarti kan kita tetap harus mencari 3 DPO lagi gitu kan. Berarti masih mempercayai adanya 3 DPO ya? Sejauh ini saya masih mempercayai 3 DPO karena kan itu sudah sudah inkrah gitu. Sementara itu, pihak keluarga juga meminta Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari Eki muncul ke publik untuk memberi informasi terkait kasus yang menimpa Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Setelah Peggy Setiawan dinyatakan bebas, Polda Jawa Barat didesak untuk mendatangi rumah Peggy dan meminta maaf. Selain itu, psikolog forensik Reza Indragiri juga berharap nama Peggy Setiawan dipulihkan setelah menang di pra-peradilan. Berikut cuplikan pernyataan psikolog forensik Reza Indragiri di dalam program Rakyat Bersuara. Penting sudah dibuka serbaneka aib orang ini. Disebutlah Peggy Setiawan sebagai sosok yang manipulatif, sebagai sosok membohong. Tambahan lagi,
tadi dia memberikan testimoni betapa dia dipukuli. Kemudian penasihat hukum juga memberikan informasi bahwa kepalanya dibungkus dengan plastik hitam oleh katakanlah oknum. Dan itu belum pernah sebelumnya diungkapkan, baru pertama kali di sini. Tapi dengan perlakuan yang menurut saya sedemikian negatif itu, mari kita kenang kembali. Dua kata yang diucapkan, memaafkan dan mengikhlaskan. Indonesia beruntung punya warga negara seperti itu. Kendati demikian, kita tetap harus mengingat-ingat kembali butir nomor 8 dalam putusan hakim pra-peradilan. Yang bunyinya adalah memulihkan harkat, martabat, kehormatan, kedudukan, dan seterusnya pada diri Peggy Setiawan. Oleh karena itu, kita semua punya kewajiban untuk berpikir keras dan bekerja ikhlas untuk memulihkan martabat orang ini. Secara konkret, ini pesan kebaikan yang ingin saya kirim kepada Korps Tribrata, wabil khusus Polda Jabar. Pesan kebaikan, bahwa tanpa harus menunggu ada mekanisme hukum formal apapun, betapa indahnya seandainya Polda Jabar menyambangi atau bersilaturahim ke keluarga Peggy Setiawan, menyampaikan permintaan maaf, dan memberikan, sebutlah, uang kepedulian atau uang kemanusiaan untuk keluarga yang pernah ditimpa kemalangan. Pemirsa, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi hasil putusan dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia menilai sejak awal penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak profesional, kolutif, dan konspiratif. Sejak awal saya berpikir memang pra-peradilan harus menerima permohonan pra-peradilan dari Peggy. Karena seperti saya katakan dulu, itu kan penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional, tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif. Nah, di dalam prinsip hukum pidana itu ada adagium, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada Anda menghukum 1 orang saja yang tidak bersalah. Itu sangat jahat menghukum orang yang tidak jelas kesalahannya. Oleh sebab itu saya tabik lah kepada hakim yang telah memutus pra-peradilan dengan berani, jujur, dan juga kepada pengacaranya yang gigih memperjuangkan Peggy. Hormat juga kepada Polda Jawa Barat yang sudah menyatakan menerima dan akan melaksanakan putusan pra-peradilan ini. Proses evakuasi korban longsor tambang di Gorontalo terus dilakukan tim gabungan. Hingga hari ini total 23 korban tewas telah ditemukan. Jumlah korban bencana longsor tambang di Bone Bolango, Gorontalo terus bertambah. 388 personel gabungan TNI, Polri, dan Tim SAR terus mencari dan mengevakuasi korban selamat maupun meninggal dunia. Hingga Rabu pagi total 23 korban ditemukan meninggal dunia, sementara 1 korban belum teridentifikasi. Korban selamat berjumlah 81 orang. Salah 1 korban selamat mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Alo Saboe, Bone Bolango. Terevakuasi sebanyak 23 korban meninggal dan kita masih mencari sekitar 39. Terus untuk program ke depan memang kendalanya kalau kita melihat bersama cuaca, di mana cuaca ini tidak menentu dan tentunya dari trek jalan menuju ke TKP, kalau kita melihat dari tim-tim yang sudah ada itu relatif susah dan obstacle-nya banyak, makan waktu yang cukup panjang. Total korban dalam bencana longsor di Gorontalo hingga Rabu pagi mencapai 135 orang. 81 korban selamat, sementara 23 orang tewas dan 31 orang masih dalam pencarian. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah anggotanya terlibat dalam pembakaran yang menewaskan wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Meskipun 2 pelaku pembakaran telah ditangkap, Mabes Polri juga memastikan pendalaman kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka saja. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menanggapi terkait dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus pembakaran rumah hingga tewasnya wartawan beserta keluarganya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut Panglima, tidak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kejadian tersebut. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Polisi juga telah menangkap 2 tersangka yang membakar rumah wartawan bernama Sampurna Pasaribu di Karo. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menyebut peristiwa ini murni pembakaran yang disengaja setelah mengamankan barang bukti botol bekas BBM yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Sementara terkait motif pembakaran masih diselidiki polisi. Fakta inilah yang kemudian kami simpulkan bahwa ini adalah kejahatan. Dan kita terus menguatkan pembuktian kita terkait dengan kasus ini. Hari ini kami tangkap para eksekutornya dan sedang bekerja kita untuk menentukan siapa orang-orang yang kemudian terlibat selain para eksekutor ini. Sebelumnya, kebakaran yang menghanguskan rumah milik wartawan Tribrata TV, Sampurna Pasaribu, di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Kamis 27 Juni lalu, menewaskan seluruh penghuni rumah termasuk istri, anak, dan cucunya yang terjebak dalam kobaran api. Adapun peristiwa ini terjadi setelah korban meliput berita tentang judi online di daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 7 pelaku judi online ditangkap bersama sejumlah barang bukti. Sejumlah petugas kepolisian Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah apartemen di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Di dalam kamar apartemen, petugas menangkap 7 orang pelaku judi online. Mereka ditangkap tanpa perlawanan. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti sejumlah CPU dan buku rekening bank. Kita ada mengamankan 7 orang pelaku terkait tindak pidana 303, yang mana kita amankan para pelaku ini ada di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Barat, khususnya di wilayah Grogol, Petamburan. Kemudian dari 7 orang pelaku kita juga mengamankan barang bukti yang ada di TKP tersebut berupa CPU, handphone ataupun buku rekening yang ada kita amankan di dalam apartemen tersebut. Selanjutnya para pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Dan hingga kini petugas masih melakukan pengembangan apakah masih ada pelaku lain atau tidak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara mengenai temuan sejumlah pegawai KPK yang diduga terlibat aktivitas judi online. Ia menyebut siapapun termasuk aparat negara akan ditindak jika terbukti terlibat judi online. Temuan dugaan pegawai KPK terlibat judi online mengemuka. 17 orang mulai dari sopir hingga pegawai urusan dalam KPK diduga melakukan aktivitas haram tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut temuan ini akan ditindaklanjuti oleh Satgas Pemberantasan Judi Online. Siapapun termasuk aparat negara akan ditindak jika terbukti terlibat judi online. Nah kalau sudah itu siapapun termasuk pegawai KPK atau juga pejabat atau juga TNI atau Polri, ya tentu diproses sesuai dengan aturan. Bahkan anggota DPR pun juga dipanggil, ya
oleh Majelis Kehormatan. Temuan 17 pegawai KPK terlibat judi online diungkap Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto. Nilai transaksinya bervariasi antara 300 hingga 400 ribu rupiah. Para pegawai tersebut diduga baru dalam tahap coba-coba, dilihat dari frekuensi maupun besaran transaksi mereka. Nilai transaksinya kalau saya lihat ya, memang bervariasi. Kalau pegawai itu rata-rata hanya coba-coba sekali 3 kali ya. Ada yang 300 ribu, ada juga yang 400 ribu, bervariasi seperti itu, dan mereka bermain sampai dengan 3 kali. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, dari 17 orang, hanya 8 yang kini masih berstatus sebagai pegawai KPK. Pimpinan KPK pun telah meminta inspektorat untuk mengklarifikasi hal ini ke pegawai yang bersangkutan. Ya benar, pimpinan sudah menerima laporan dari Satgas, ada 17 pegawai, tetapi setelah dilihat di data kepegawaian, ternyata yang statusnya pegawai KPK itu hanya 8 orang, yang 9 itu sudah ada yang dicek di kepegawaian bukan pakai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan. Lebih lanjut, KPK menyebut ada 300 transaksi yang dilakukan para pelaku. Nilainya antara 100 hingga 300 ribu rupiah sekali transaksi, namun ada yang mencapai 74 juta rupiah. Total nilai transaksi yang dilakukan 17 pelaku mencapai 111 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Nambo Sport Center Kota Tangerang, Banten. Pada hari kedua mempertemukan 4 pertandingan dari tim futsal kategori putra. Jual beli serangan tersaji dalam laga tim Moncong Bulo melawan Bintang Timur Surabaya di Nambo Sport Center Karawaci, Kota Tangerang. Namun Dewi Fortuna masih berada di pihak Bintang Timur Surabaya yang menyudahi perlawanan Moncong Bulo dengan skor 3-1. Pada laga kedua, tim asal Jakarta Halus FC berhasil menahan imbang Black Steel dengan skor 1-1. Pertandingan seru juga tersaji di laga ketiga antara Pendekar United melawan Unggul FC. Kedua tim tampil sama kuat dan harus rela berbagi poin setelah hanya mampu imbang dengan skor 3-3. Di laga terakhir, tim futsal putra Favage Banua FC melawan Giga FC. Favage Banua langsung tancap gas sejak pertandingan dimulai dan mampu menyudahi pertandingan dengan skor telak 5-1. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 sebanyak 29 atlet terbaik tanah air yang akan mengikuti ajang olahraga 4 tahunan dunia pada 26 Juli hingga 11 Agustus 2024 mendatang. Presiden Jokowi melepas kontingen Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam arahannya, Jokowi meminta para atlet optimis dengan persiapan yang baik walau persaingan di tingkat Olimpiade sangat ketat. Jokowi mengatakan rakyat menginginkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan bendera merah putih dikibarkan di Paris. Selain Menteri Olahraga, pelepasan kontingen Indonesia untuk Olimpiade ini juga dihadiri sejumlah menteri. Di antaranya ada Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono.